Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, perkenalkan nama saya Winarko dari SMP Negeri 2 Ngoro Jombang. Pada kesempatan kali ini akan berbagi informasi terkait dengan hasil kegiatan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, perlu kami sampaikan tahapan-tahapan selama kami mengikuti kegiatan BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Ada 3 tahapan utama, yaitu orientasi, kemudian BIMTEK-nya tentang materi-materi, dan yang ketiga yaitu pengimbasan. Dan kesempatan kali ini adalah media bagi kami untuk mengimbaskan, membagikan informasi yang kami dapat, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita awali dengan tahapan yang pertama, yaitu orientasi. Orientasi adalah materi-materi umum yang mencakup latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri AKM, sehingga kami mendapatkan informasi yang komprehensif, yang jelas tentang program asesmen nasional. Kita awali dari latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Asesmen nasional ini diterapkan berdasarkan pada hasil PISA, Program of International Student Assessment, yang menunjukkan hasil yang tidak mengembirakan karena dalam 10-15 tahun terakhir ini skor PISA Indonesia stagnan dengan hasil terendah sekitar 60% sampai 70% siswa memiliki kompetensi di bawah minimum, baik dalam hal literasi membaca, matematika, dan sains. Permasalahan pendidikan ini dijawab oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, diterapkanlah yang namanya asesmen nasional mulai tahun 2021. Program ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan memotret mutu sistem pendidikan kita. Ketika kita belajar tentang kemampuan siswa, kompetensi siswa, maka kita harus memahami tentang kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila yang menjadi misi besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peserta didik kita dalam jangka panjang untuk masa yang akan datang di dunia yang lebih kompetitif lagi harus dibekali dengan kecakapan hidup abad 21 yang memuat kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Kecakapan-kecakapan ini juga bersinggungan erat dengan profil karakter pelajar Pancasila yang menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkannya. Bagaimana peserta didik kita mampu memiliki karakter yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, karakter yang mandiri, karakter yang bernalar kritis, karakter yang kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Karakter-karakter tersebut dan kecakapan-kecakapan tersebut mencoba dipetakan, diukur, dan ditingkatkan melalui asesmen nasional dengan 3 instrumen utamanya, yaitu asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kita mulai dengan materi BIMTEK-nya. Dalam kegiatan BIMTEK ini kita mendapatkan 5 materi utama, yaitu yang pertama tentang konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, yang kedua adalah teknis pelaksanaan asesmen nasional, yang 3 adalah butir soal asesmen literasi membaca, 4 butir soal asesmen numerasi, dan yang kelima tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita awali dengan konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah dengan 3 instrumen utamanya, yaitu AKM untuk mengukur literasi dan numerasi siswa,
terus kemudian survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Manfaat asesmen nasional ini diyakini sangat besar sekali dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah, karena hasil dari asesmen nasional yang komprehensif dan holistik tadi berkaitan dengan kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar akan menjadi dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau di daerah. Bapak Ibu guru yang kami hormati, perlu juga kita pahami tentang teknis dan pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional yang memuat 3 instrumen utama tadi akan dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, artinya pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Dan berbeda dengan ujian nasional, untuk peserta AKM tidak semua murid, tetapi dipilih secara acak menggunakan sampling yang nanti akan mampu untuk menghasilkan data atau potret tentang kualitas pendidikan di sekolah atau daerah tersebut. Untuk jadwal pelaksanaannya, untuk tingkat SMP misalnya itu akan ada 2 hari. Hari pertama adalah tes literasi, kemudian survei karakter, dan untuk hari keduanya adalah tes numerasi, dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar. Untuk butir soal asesmen nasional juga lebih bervariasi daripada ujian nasional, karena dituntut untuk memotret kompetensi secara holistik, secara komprehensif, maka soalnya juga ada yang berbentuk pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada yang menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan untuk komponen AKM literasi membaca, Bapak Ibu, kita bisa memahaminya dengan memilah kontennya, proses kognitifnya, dan konteksnya. Untuk kontennya ada teks informasi dan teks fiksi. Untuk proses kognitifnya mulai dari menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Konteksnya personal, berkaitan dengan diri pribadi, sosial budaya, lingkungan, dan isu kemasyarakatan, dan saintifik, yaitu isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik masa kini maupun yang akan datang. Ini juga sama dengan konsep numerasi, terbagi menjadi 3 komponen: kontennya, proses kognitif, dan konteksnya. Untuk kontennya meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Untuk proses kognitifnya mulai dari pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteksnya sama dengan konsep literasi. Bapak Ibu, setelah asesmen nasional nanti akan dilaporkan tentang tingkat penguasaan kompetensi yang terbagi menjadi 4 kategori, mulai dari perlu intervensi khusus, kemudian dasar, kemudian cakap, dan mahir. Mahir adalah kemampuan tertinggi siswa yang kita harapkan akan dikuasai oleh peserta didik kita untuk menghadapi kehidupan di abad 21 dan menjadi profil karakter pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, dari asesmen nasional itu tergambar segitiga belajar yang sangat mempengaruhi, yang saling mempengaruhi, mulai dari pengembangan kurikulum, asesmen nasional, dan pembelajaran, yang ujungnya adalah peningkatan kompetensi peserta didik kita. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan informasi yang kami dapat dari guru belajar seri AKM. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.